Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Arvin P. dari kelas 10C ingin menjelaskan sedikit tentang materi perlindungan hutan. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari pembalakan liar. Perlindungan hutan menurut peraturan pemerintah PP nomor 45 tahun 2004 bab 1 pasal 1 adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, serta mempertahankan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Kerusakan hutan yang sangat parah di Indonesia membuat Guinness World of Record (WORLDMAR) mencatat Indonesia sebagai perusak hutan tercepat di dunia. Dinyatakan dalam 12 detik, hutan seluas lapangan sepak bola lenyap dari bumi Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan adalah ternak, yang mana berternak merupakan usaha yang paling penting bagi sebagian masyarakat petani di daerah pedesaan. Contohnya sebagai sumber makanan, sumber pendapatan, sumber pupuk kandang, dan lain-lain. Namun masyarakat yang khususnya berada di sekitar hutan terkadang menggembalakan ternaknya di dalam hutan dengan jumlah yang banyak, sehingga jumlah ternak persatuan luasnya melebihi daya area. Penggembalaan seperti ini yang disebut dengan penggembalaan liar atau illegal grazing. Kerusakan hutan akibat penggembalaan liar di dalam hutan dapat menyebabkan seluruh pohon mati, bahkan dapat menimbulkan erosi tanah. Jadi, kegiatan yang dilakukan untuk melindungi atau beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya penggembalaan liar diantaranya adalah populasi ternak di sekitar kawasan hutan, jumlah hijauan ternak yang mampu dihasilkan di desa sekitar hutan, teknik memelihara ternak yang dilakukan oleh masyarakat, intensitas pengawasan oleh kawasan hutan. Selanjutnya, ada 4 faktor penyebab terjadinya penggembalakan ternak di hutan tersebut, maka menimbulkan akibat kerusakan hutan diantaranya 1. Kerusakan terhadap tanah hutan, 2. Kerusakan tanaman muda, 3. Menularkan penyakit pada satwa liar, dan dengan hasil identifikasi kegiatan perlindungan hutan dari penggembalaan liar, maka dalam upaya mencegah terjadinya kerusakan hutan dapat dilakukan dengan cara pendekatan terhadap masyarakat di sekitar hutan. Materi berikutnya adalah bagian C, mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari perambahan hutan. Perambahan dapat diartikan perorangan atau individu maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun kelompok yang besar menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal perkebunan maupun pertanian baik yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara. Aktivitas perambah tidak terbatas pada manusia, usaha perkebunan atau pertanian saja, tetapi dapat juga dalam bentuk penjarahan hutan untuk mengambil kayu-kayunya ataupun bentuk usaha lainnya, menjadikan kawasan hutan sebagai tempat berusaha secara ilegal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya interaksi masyarakat dengan hutan atau merambah hutan, yaitu antara lain akses menuju kawasan hutan, kemiskinan masyarakat di kawasan hutan, tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat perambah masyarakat, tingkat pendidikan pada umumnya rendah, dan yang terakhir adalah kesuburan tanah, keterbatasan pengawasan terhadap kawasan hutan. Perambahan hutan. Untuk melakukan penurunan perambahan hutan dapat dilakukan dengan metode persuasif, yaitu dengan memberikan pengertian fungsi hutan, pelatihan keterampilan, dan bermitra usaha agar dapat mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan. Pembinaan memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan penyuluhan, penggunaan hutan, kemasyarakatan, penanaman bambu batas luar, dan rehabilitasi maupun konservasi. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.